Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan review jurnal tentang vanili. Anggota kelompok kami yang pertama ialah saya sendiri, Zeni Eka Cahyani. Yang kedua ialah Anggraini Wahyu Pratiwi. Yang ketiga, Siti Rodiatul Ismi. Yang keempat, Yusrina Eka Lestari. Dan yang terakhir ialah Vena Nurul Ifadoh Imamah. Identitas jurnal yang akan kami review kali ini ialah yang pertama, judulnya Keefektifan Trichoderma sp dan Fusarium non-patogen dalam mengendalikan penyakit busuk pucuk vanili berwawasan lingkungan. Yang kedua, nama penulis jurnal Evi Taufik, Hasim, Boni P.W. Soekarno, dan M. Surahman. Yang ketiga, tahun penerbit 2017. Yang keempat, volume jurnal 23, nomor 1, halaman 18 sampai 25. Yang kelima, ISSN 0853-8212. Yang keenam, EISSN 2528-6870. Yang ketujuh, DOI http://garis-litri.org.litri.fe23n1.2017.18-25. Yang selanjutnya ialah abstrak. Penyakit busuk pucuk vanili atau yang biasa disingkat BPV merupakan salah satu penyakit yang dapat mengurangi produksi vanili di Indonesia karena dapat merusak pembibitan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji keefektifan Trichoderma sp dan Fusarium non-patogen atau biasa disingkat FusNP dalam mengendalikan penyakit BPV yang terdapat di kebun vanili KP Sukamulya, Sukabumi. Penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan yang tiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Variabel yang diamati ialah gejala dan keparahan penyakit, curah hujan, dan residu fungisida sintetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trichoderma sp dan FusNP cukup efektif dalam mengendalikan penyakit BPV ini. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi intensitas serangan penyakit BPV. Penggunaan fungisida sintetik secara intensif menyebabkan pencemaran lingkungan berupa residu pestisida pada daun, buah, dan tanaman Rhizosphera vanili. Berikutnya ialah pendahuluan. Tanaman vanili di Indonesia sangat rawan dengan serangan penyakit, salah satunya ialah penyakit busuk pucuk vanili atau BPV, yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman vanili tersebut. Menurut Andriani et al. 2008, penyakit BPV disebabkan oleh Phytophthora capsicum dengan gejala awal pucuk berwarna coklat kekuningan, kemudian menjadi berwarna coklat tua dan mengalami pembusukan. Serangan patogen BPV dapat menghambat pertumbuhan tanaman vanili dewasa dan dapat menurunkan kualitas bibit sehingga menyebabkan kematian. Bibit yang terinfeksi BPV akan menjadi sumber penyebaran penyakit di dalam kebun tersebut, sehingga harus sesegera mungkin langsung ditangani agar tidak menyebar ke seluruh kebun tersebut. Dalam penanganan masalah penyakit busuk pucuk vanili atau BPV tersebut, para petani menggunakan fungisida sintetik. Namun, perlu diketahui, selain harganya yang mahal, fungisida sintetik tidak efektif dan berisiko tinggi karena masih meninggalkan residu dalam produk vanili yang membahayakan konsumen dan dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan. Dengan demikian, perlu adanya metode pengendalian alternatif yang efektif dan ramah lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan agensi hayati. Sudah banyak peneliti yang membuktikan bahwa pemanfaatan agensi hayati ini dinilai dapat mengendalikan berbagai penyakit tanaman. Di Indonesia, penelitian mengenai teknik pengendalian penyakit BPV masih sangat kurang, sehingga diperlukan adanya penelitian intensif agar didapatkan teknik pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan. Untuk bahan dan metode. Bahan dan metode dalam jurnal ini, yakni penelitian ini dilakukan di Kebun Sukamulya, Sukabumi pada November 2015 sampai Juli 2016. Bahan yang digunakan yang pertama yaitu tanaman vanili
klon 1 umur 5 bulan, yang kedua substrat Trichoderma sp, yang ketiga suspensi Conidia fus NP, yang keempat fungisida sintetik dengan bahan aktif mancozeb. Bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel yang pertama pisau, kedua gunting, ketiga aluminium foil, keempat kantong plastik, kelima kertas label, dan keenam spidol. Alat yang digunakan yakni yang pertama gas kromatografi atau GC, yang kedua preaksi, yang ketiga bahan standar atau bahan aktif. Terdapat 4 langkah atau metode dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pembuatan substrat Trichoderma sp, yang kedua yaitu pembuatan suspensi fus NP, yang ketiga yaitu pengujian keefektifan Trichoderma sp dan fus NP di lapangan, dan yang terakhir yakni pengujian residu peptisida. Pembahasan kedua yaitu residu fungisida sintetik. Hasil analisis residu fungisida sintetik pada daun dan buah vanili serta rhizosfer yang berada di sekitar tanaman vanili menunjukkan bahwa aplikasi mancozeb 2 gram per liter yang dilakukan setiap seminggu sekali masih meninggalkan residu mancozeb pada daun buah vanili serta tanah rhizosfer. Walaupun aplikasi fungisida sudah diberhentikan 15-30 hari sebelum tanaman dan tanah dianalisis. Sedangkan kemampuan melindungi tanaman vanili dari infeksi patogen BPV tidak berbeda jauh dengan pemberian agen hayati. Berarti perlakuan agen hayati dapat menggantikan penggunaan mancozeb untuk melindungi tanaman vanili. Pemanfaatan agen hayati yaitu lebih murah dan lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan mulsa dari serasah tanaman. Kesimpulannya yaitu Trichoderma sp dan fus NP cukup efektif mengendalikan penyakit BPV di lapangan setara dengan keefektifan fungisida sintetik dengan kejadian penyakit sekitar 3% dan kontrol mencapai 32%. Penggunaan fungisida sintetik secara intensif meninggalkan residu pestisida pada daun, buah vanili, dan tanah rhizosfer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan yang diuji dapat menghambat perkembangan patogen BPV. Tanaman vanili yang terserang patogen BPV tidak seluruhnya mati, tergantung pada umur jaringan dan juga panjang batang vanili. Apabila pada saat terserang patogen BPV, tanaman vanili memiliki panjang batang lebih dari 20 cm, kemungkinan besar tidak akan mati dan akan tumbuh tunas baru. Tetapi apabila pada saat terserang patogen BPV, panjang batang kurang dari 20 cm, kemungkinan besar tanaman vanili itu akan mati. Dan juga apabila lingkungan optimum untuk perkembangan patogen BPV. Patogen BPV akan mudah menyebar pada lingkungan yang lembab. Apabila pada saat awal penanaman vanili curah hujan lebat dan juga stabil, maka kemungkinan besar akan mempermudah penyebaran patogen BPV. Akan tetapi pada saat gulma tumbuh akan dapat menghambat perkembangan patogen BPV itu sendiri. Baik, selanjutnya akan saya teruskan. Mekanisme penghambatan perkembangan patogen BPV oleh fungisida sintetik dan agen hayati yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa toksin dan antibiotik yang meracuni patogen, serta kompetisi nutrisi dan kolonisasi akar antara agen hayati dan patogen BPV. Mancozeb adalah salah satu bahan aktif fungisida sintetik yang bersifat toksik dan meracuni patogen BPV. Namun, agen hayati dari genus Trichoderma sp juga menghasilkan berbagai antibiotik
dan senyawa antimikroba yang mampu menghambat perkembangan patogen. Mekanisme penghambatan patogen oleh fus NP umumnya berupa kompetisi ruang dan nutrisi serta menginduksi ketahanan tanaman terhadap patogen. Reaksi tanaman vanili terhadap perlakuan aplikasi agens hayati berupa Trichoderma sp dan fus NP bervariasi tergantung klon tanaman yang diuji. Selanjutnya yaitu residu fungisida sintetik. Hasil residu fungisida sintetik pada daun buah vanili serta rhizosfer sekitar tanaman vanili menunjukkan bahwa aplikasi mancozeb 2 gram per liter air yang dilakukan seminggu sekali masih meninggalkan residu pada daun dan buah vanili serta tanah rhizosfer. Walaupun aplikasi fungisida sudah dihentikan 15 dan 30 hari sebelum sampel tanaman dan tanah dianalisis serta curah hujan tinggi saat penelitian. Sedangkan kemampuan melindungi tanaman vanili dari infeksi patogen BPV tidak berbeda nyata dengan pemberian agens hayati. Berarti perlakuan agens hayati dapat digunakan sebagai pengganti penggunaan mancozeb untuk melindungi tanaman vanili dari infeksi P. capsici. Pemanfaatan agens hayati memiliki keunggulan lain, yaitu biaya lebih murah dan lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan mulsa dari serasah tanaman. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Trichoderma sp dan fus NP cukup efektif mengendalikan penyakit BPV di lapangan setara dengan keefektifan fungisida sintetik dengan kejadian penyakit sekitar 3%, sedangkan kontrol mencapai 32%. Penggunaan fungisida sintetik secara intensif meninggalkan residu pestisida pada daun dan buah vanili serta tanah rhizosfer vanili, walaupun angka residunya 0,049 mg per kilo sampel. Masih lebih rendah dari BMR atau batas maksimum residu untuk tanaman anggur, bayam, dan tomat, yaitu 0,5 mg per kilo sampel. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Kelebihan dari jurnal ini antara lain yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang permasalahan. Penulisan jurnal sudah teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Tatanan bahasa yang digunakan bersifat baku dan sesuai dengan kamus PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Setiap hasil penelitian dipaparkan secara jelas dengan menyertakan gambar grafik dalam setiap perlakuan, serta menyertakan daftar pustaka. Kekurangan dari jurnal ini yaitu ukuran font, bahasan abstrak dengan yang lain berbeda atau lebih kecil di bahasan yang abstrak. Sekian dari saya mewakili kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.